Kembali di Anyu Sore, pemirsa, dilaporkan menghilang seorang ibu hamil ditemukan tewas terkubur di sebuah rawa di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Keluarga menduga korban bernama Miska itu dibunuh lantaran sang suami yang juga dilaporkan hilang juga ditemukan tewas. Petugas mengevakuasi jasad wanita yang diketahui bernama Miska, 17 tahun, ke kamar jenazah RSUD Dr. Doris Silvanus, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, untuk dilakukan otopsi oleh tim dokter forensik. Sebelumnya jasad Miska yang tengah hamil 3 bulan ini ditemukan mengenaskan dalam kondisi terkubur di sebuah rawa di Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sebelum ditemukan, suami Miska bernama Irfan, 25 tahun, juga ditemukan sudah menjadi mayat. Pasangan muda ini dilaporkan menghilang 1 pekan. Pihak keluarga menduga pasangan suami istri tersebut merupakan korban pembunuhan. Tadi ditemukan di mana tuh? Di Mareh. Di Mareh. Desa Mareh. Sebelumnya suaminya juga ditemukan Ya, meninggal. di situ juga. Mas, bener ya sempat dikabarkan hilang itu Mas ya? Ya, sempat. Terus Mas, berapa hari baru ketemu? Yang perempuan 1 minggu. Yang laki-laki suaminya? Yang suaminya 5 hari. 5 harian ya. Mas, kalau yang perempuan itu dalam kondisi hamil benar? Ya, yang kondisi yang Berapa bulan hamilnya? sekitar 3 bulanan. Ya, ini korban pembunuhan. Sementara itu, aparat Polsek Tipah mengaku masih menyelidiki kasus ini. Polisi menunggu hasil otopsi jasad korban untuk mengetahui penyebab pasti kematian dan meminta keterangan sejumlah saksi. Warga Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah digemparkan oleh penemuan sesosok jasad wanita di dalam septic tank. Korban diduga dibunuh karena ditemukan tanpa busana dan ada sejumlah luka di tubuhnya. Warga desa Sidaurip, Cilacap, Jawa Tengah gempar dengan penemuan jasad perempuan dalam septic tank. Korban IM 33 tahun awalnya dikabarkan tidak bisa dihubungi dan dikira pergi ke kota. Namun keluarga yang curiga mendobrak pintu rumah dan menemukan bercak darah di kamar. Saat ditelusuri, warga mencium bau menyengat dari septic tank. Saat diperiksa, korban ditemukan tanpa busana dengan ada luka di sekujur tubuhnya. Kita cari, selidikin, karena ada jejak-jejaknya. Setelah itu kan kita cari terus, sebetulnya sampai malam, sekitar jam 11-an. Belum ketemu. Cari lagi, diperlebar keluasan pencariannya. Ternyata sampai ujung ke timur, ketemu di tempat septic. Polisi sudah mengolah tempat kejadian perkara, ponsel dan uang korban raib. Dugaan awal korban dibunuh terlebih dahulu, lalu jasadnya dibuang ke septic tank oleh pelaku. Bahwa memang benar ditemukan jasad seorang wanita tanpa busana di dalam sebuah septic tank dini hari tadi di Desa Sidaurip, Gandrung Mangu, Cilacap. Dari hasil olah TKP diketahui identitas korban adalah IM 33 tahun, yang mana juga di TKP kita temukan di kamar korban itu banyak bercak darah. Jadi dapat kita duga bahwa yang bersangkutan itu merupakan korban pembunuhan. Polisi kini menunggu hasil otopsi jasad korban di Rumah Sakit Margono, Soekarjo, guna mengetahui penyebab pasti kematiannya. Sementara pelaku pembunuhan sadis ini masih dalam pengejaran. Kita ke informasi lain, pemirsa. Praktek dokter gadungan di klinik PT Pertamina Cepu, Jawa Tengah terbongkar saat perpanjangan kontrak kerja. Dokter gadungan berinisial S diketahui pihak manajemen ternyata seorang residivis. Manajemen PT Pelindo Husada Citra, PT PHC Jalan Prapat Kurung Tanjung Perak, Surabaya, mendalami temuan dokter gadungan berinisial S yang hanya tamatan SMA dan bertugas di Cepu, Jawa Tengah. Terbongkarnya praktek dokter gadungan tersebut saat pelaku melakukan verifikasi dokumen perpanjangan kontrak kerja sebagai dokter umum. Namun pihak manajemen PT PHC menemukan kejanggalan, yaitu foto tersangka tidak sama dengan dokumen awal tahun 2020 lalu. Bahkan ia menggunakan identitas seorang dokter milik orang lain bernama Anggi Guritno.
Mengetahui identitas palsu, pihak manajemen PT PHC langsung mendatangi klinik tempat bekerja Dr. Gadungan S di Cepu, Jawa Tengah, tepatnya di klinik PT Pertamina Cepu. Tidak pernah ditempatkan dan melayani pasien di rumah sakit PHC. Jadi memang kita rekrut pekerja ini, mohon maaf Dr. Gadungan ini, untuk memang diposisikan di klinik UHI. Dari situ baru ketahuan ternyata foto yang tertera di website itu beda dengan foto dengan fisik YBS Susanto ini. Beda dengan pada saat perekrutan. Kalau pada saat perekrutan itu kan memang semua dokumen asli atas nama Anggi, dokumen asli dari Dr. Anggi ini yang tersubmit. Pasca diketahui identitas Dr. Gadungan terbongkar, pihak manajemen PT PHC langsung mencari tahu sepak terjang tersangka. Ternyata tersangka S adalah seorang residivis dan sudah pernah dipenjara dalam kasus yang sama sebagai Dr. Gadungan. Dari Surabaya, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menyatakan pelaku Dr. Gadungan di Surabaya bisa mendapatkan hukuman yang berat. Hal ini dikarenakan pelaku sudah 7 kali melakukan aksi penipuan menjadi dokter gadungan. Dia itu sudah melakukan hampir 7 kali dengan ini. 7 kali, 1 kali di ketahuan di proses hukum, yaitu yang di Kutai Timur tadi itu. Nah, yang 5 kali ini ketahuan juga, tapi tidak dilaporkan dan juga tidak diproses hukum. Nah, itu dengan adanya dia sudah melakukan perbuatan berulang-ulang ini, itu tentu menjadi hal yang memberatkan dalam kita. Komisi Penyiaran Indonesia memutuskan bahwa tayangan azan yang menampilkan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo tidak melanggar pedoman penyiaran pertelevisian. Kami segera kembali.